Sing tak sayang-sayang. Joy, angkat. Let's go. Gila, panas Pak, sumpah. Panas, panas. Panas mendung. Wah, lebat coy. Sorry. Di mana jalan nah? Kebiasaan. Kebiasaan kelewat. Oke guys, aduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ruci Motovlog, vlogger tidak terkenal sepi jam tayang sepi subscriber. Aduh, gimana teman-teman? Sehat selalu pokoknya lah ya. Wah, gimana Pak? Kelewat aku ini, harus cari putar balik lagi. Oh, inilah suasana Tangerang gitu kan. Tangerang best day gitu kan. Ini udah jam 1 kurang lebih. Dan ini agak mendung. Tangerang beberapa hari ini diguyur hujan. Oke, putar balik. Gila. Ini emak-emak atau dedek gemes ya? Kalau ngeliat dari postur tubuhnya ini emak-emak ini. Coy, emak-emak coy. Aduh, mohon maaf. Mohon maaf, Mak. Mohon maaf. Gimana? Aku bawa motor Vega ZR. Oh, gimana teman-teman? Puasanya lancar ya. Gua harap lancar Pak ya. Semoga aja puasa kalian tiada halangan apapun pokoknya. Amin. Ini udah banyak yang sebagian ya yang mudik. Gila. Lele lewat Pak. Ya Allah. Pulsar lewat juga. Vega, kasih paham. Motor Vega di bawah ngebut ya, nggak bisa Pak. Wah, udah mentok gigi 4 ternyata. Oke, mungkin aku bakalan ngasih beberapa tips buat teman-teman yang mau mudik menggunakan motor. Ini ada beberapa ya, ada beberapa cara. Ini khususnya buat motor bebek ya. Nah, nanti kalau untuk motor metiknya nanti aku pisah kawan-kawan ya. Ini khusus yang pengguna bebek. Potong bebek angsa di kuali, Nona minta dansa 4 kali. Oke, apa aja gitu loh tipsnya buat pengguna motor bebek yang mau mudik gitu kan. Nah, untuk teman-teman ya, nih satu yang perlu kalian persiapkan, motor kalian harus di servis dulu ya. Kalian lihat dulu apa aja yang rusak, kalian benerin. Yang penting motornya harus sehat tentunya. Karena biasanya kalau untuk perjalanan jauh ini butuh motor yang benar-benar ekstra sehat kawan-kawan. Terutama di bagian mesin ya, biar nggak trouble di jalan. Terus yang kedua, nah ini yang penting di bagian kaki-kaki ya, kayak di klaher gitu kan, itu kalian wajib lihat juga itu. Kalau udah oblak ganti kawan-kawannya. Wah gila macet. Ini macet kawan-kawan. Baru opening udah macet aja. Menang. Oke, sabar kawan-kawan ya. Aku mau ngelewatin lampu merah dulu ini. Ini lampu merah ini seperti pelakor aja jadi orang ketiga. Bikin berhenti dalam sebuah hubungan.
Memang betul loh, betul lah Pak. Oke, terutama di bagian kaki-kaki kayak kelahar. Terus ini motor bebek biasanya ini menggunakan ban dalam ya. Kalau untuk motor-motor lama kayak Vega kayak gini dia nggak menggunakan tubeless ya, dia menggunakan ban dalam. Mungkin nggak perlu juga untuk ini ya. Ya kalau memang mau ini, biasanya sekarang kan banyak ya kayak bawa tambalan sendiri gitu kan, cuman itu kan ribet. Kayak kita mempersiapkan ban dalam, kita harus bawa kunci-kunci yang mungkin bikin beban ya dalam bawaan. Mungkin sih kalau untuk panas biasanya ketahanan ban itu cari yang bagus lah kayak RRC gitu kan, bukan RRC Pak, IRC atau Swallow itu biasanya, itu recommended sih kalau aku sendiri pribadi. Terus apalagi, nah untuk kestabilan motor nih biasanya ini kan banyak teman-teman yang boncengan terus bawa tas, kardus. Ini biasanya perantau-perantau nih, peralatan-peralatan yang mungkin perlu kalian bawa ya, dan itu nggak bisa ditinggal di kontrakan. Nah kayak bagian biasanya shock depan sama shock belakang nih, kalian kalau untuk shock depan kalian wajib ganti yang namanya minyaknya, terus kalian ukur takaran untuk setelan shocknya itu seberapa banyak minyaknya gitu loh, karena itu penting banget juga biar ketika selap-selip itu nggak oleng gitu loh, nggak ngebuang. Terus apalagi, oh ya, oli itu udah wajib kita ganti ya. Itu biasa kalau udah servis udah plus sama oli biasanya udah gantinya itu kan. Nah itu khusus buat bebek, motor bebek gitu loh. Terus ini ya untuk bagian lampu nih ya, penerangan nih penting banget teman-teman. Biasanya kalau perjalanan jauh entah ke Sumatera, Kalimantan atau Jawa, ini kan banyak jalan-jalan yang berlubang ya. Aku saranin kalian bikin apa untuk menambahkan lampu tembak, atau tidak kalian pakai lampu ya cadangan aja sih lampu tembak itu sebenarnya ya. Ketika di jalan gelap itu benar-benar butuh penerangan, terus jalannya rusak, itu lampu tembak itu sangat-sangat membantu kalau menurut aku sih. Untuk di bagian lampu utama biasanya nih banyak teman-teman yang menggunakan lampu LED. Nah ini paling penting juga nih, kalau kalian menggunakan lampu LED usahakan lampunya itu agak ke bawah, nggak langsung mencorong ke depan gitu loh, kasihan untuk pengendara yang lainnya yang lawan arah yang berlawanan. Karena itu kita harus menjaga keselamatan orang lain juga, bukan cuma buat diri kita sendiri kawan-kawan. Nah itu ya untuk motor bebek. Kalau untuk motor untuk sport mungkin di 150 cc atau ke atas, nih penting juga nih, mesin satu juga harus sehat. Kalian wajib mengganti komponen-komponen yang mungkin udah seharusnya kita ganti gitu loh. Kayak ganti oli itu udah pasti ya, kita harus ganti. Terus air radiator usahakan kalian menggantinya dengan yang baru. Ini sama kayak Matic ya, air radiator juga untuk Matic itu harus kita ganti juga. Sama kayak tekanan angin di bagian ban itu kalian juga harus atur, jangan terlalu kencang juga atau jangan terlalu kempes juga, standarnya lah gitu loh. Kalau memang kalian mau membawa boncengan. Nah biasanya buat teman-teman juga nih ya, kalau bawa barang itu jangan berlebihan. Kalau perlu cuman bawa per orang itu satu tas yang mungkin beratnya itu cuman 5 kilo aja lah ya, biar kalian itu nggak naroknya di kanan kiri. Biasanya nih banyak pemudik-pemudik yang bawa barang itu kanan kiri, kayak aduh udah kayak mau pulang kampung dan nggak mau balik lagi kawan-kawan. Jadi bawalah seperlunya saja
untuk keperluan di kampung kayak baju itu, kalau menurut aku jangan terlalu inilah, jangan terlalu banyak, satu dua udah cukup gitu loh. Itu sih, itu menurut aku. Dan untuk uh, apa, untuk motor sendiri biasanya itu di kecepatan standar itu kalau aku dalam 3 jam perjalanan, 3 jam aku udah berhenti sih, udah mengistirahatkan gitu kawan-kawan. Karena aku kalau naik motor itu nggak harus aku dulu yang capek, kasihan motornya. Kalau kita mudik otomatis badan kita itu harus fit ya, itu juga penting. Biasanya nunggu kita capek dulu baru mau berhenti, kasihan di motornya. Itu yang menyebabkan kita itu trouble di jalan gitu kawan-kawan ya. Itu penting banget. Jadi 3 sampai 2 jam, mungkin 3 jam lah ya, ngelihat kondisi dan situasinya dulu, jalanannya itu macet apa enggak gitu loh. Kalau untuk standar kayak gini mungkin 3 jam kita udah istirahat, minimal maksimum 4 jam ya. 4 jam itu udah standar untuk di mesin 150 cc gitu kawan-kawan. Ya kalian itu dengan kecepatan standar aja lah, nggak perlu kita ngegas harus nyampe cepat, enggak gitu loh. Kita seperti touring aja gitu loh, pulang kampung itu seperti touring, nikmatin jalan, suasananya, wah itu enak banget kawan-kawan. Nah, untuk tips terakhir nih ya, untuk tips terakhir, kalau memang kalian malam banget, untuk perjalanan malam biasanya ya pemudik nih, kalau memang kalian sendirian, biasanya di tempat-tempat sepi ini kan rawan ya biasanya. Usahakan kalian istirahat di tempat rame, entah di SPBU atau di ya tempat-tempat menurut kalian itu udah pas buat istirahat gitu loh. Dan di situ kalian kalau memang mau istirahat jangan lupa motor itu dikunci ganda atau titipkan di tempat-tempat tempat parkiran yang ada penjaganya 24 jam. Tapi jarang ya. Terus kayak bawaan handphone, dompet. Kalau aku saran nih ya, mohon maaf bukannya aku kurang ajar kawan-kawan ya. Kalian taruh di dalam celana dalam kawan-kawan. Di segitiga permuda boleh lah ya. Jangan taruh di saku celana, itu jangan. Kadang kan ya kita nggak tahu nasib itu loh. Cuman kalau dompet kayak handphone kita taruh di celana dalam, apalagi ada kantongnya dan ada resletingnya lagi, itu orang susah bakalan mengambil handphone kita ketika kita istirahat kawan-kawan. Nah itu biasanya yang aku lakukan teman-teman ya. Jadi ketika aku perjalanan jauh dan aku mau istirahat, entah siang entah malam, aku biasanya naruh handphone, dompet, aku taruh di dalam celana dalam pak ya, yang gambarnya Hello Kitty biasanya aku, yang biasa aku pakai, dan di situ ada resletingnya. Jadi ketika goyang-goyang aman. Jangan takut ketika kalian menaruh barang dalam segitiga biru permuda kegencet, enggak pak, aman itu ya. Karena aku sudah melakukannya itu udah sering berulang kali, bahkan handphone aman-aman aja. Biasanya kalau kita istirahat itu perjalanan jauh itu capeknya minta ampun kawan-kawan. Dan kalau kita udah kecapean otomatis kita itu tidurnya dengan pulas kawan-kawan. Nah itu tips dari aku kawan-kawan. Harap kalian mengerti apa yang aku omongkan ya. Mohon maaf ya, bukannya aku jorok dengan segitiga permuda gitu, tapi memang itu jalan satu-satunya aman kawan-kawan ya. Aman dari yang namanya penjahat-penjahat yang tidak bertanggung jawab, yang tidak mau bekerja kawan-kawan ya, tidak mau mencari uang halal gitu kan. Itu sih ya tipsnya dan trik dari aku buat teman-teman, semoga kalian suka. Dan sekarang aku kena hujan coy, ngapa diem coy? Hah? Hujan coy. Gila pak, ini malah hujan. Oke teman-teman, mungkin untuk tipsnya itu aja dari aku ya. Wah gila, ini kena hujan pak, sumpah. Oke, mungkin cukup sampai di sini.
Aku Ruci Motovlog undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.